sebelah kanan Bapak Ibu. Ini underpass dari Bundaran Tugu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Nah, kemudian ini kita akan memasuki jalan tol Bali Mandara sekarang. Untuk di ujung di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat itu merupakan sangkar burung raksasa ya yang ada di Bali alias Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Jadi dijadikan sebagai bandara internasional itu tepatnya pada tahun 1986 itu kita jadi bandara internasional. Nah, ini saya potong dulu, kita akan memasuki jalan tol Bali Mandara. Dibuka aja tirainya biar bisa lihat kiri kanan. Jadi Bapak Ibu, ini kita masuknya dari pintu masuk Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Jadi kita ada 3 gate ya. Bandara adalah pintu masuk dari Kute, kemudian kita nanti keluar dari arah Nusa Dua. Kemudian kita juga ada pintu masuk dari arah Denpasar, yaitu Pelabuhan Benoa. Pelabuhan Benoa sama Tanjung Benoa beda ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jalan tol Bali Mandara ini satu-satunya jalan yang dibangun di atas laut. Jadi kita di Indonesia cuma ada satu ya, yaitu di Bali, jalan tol Bali Mandara. Jadi kita hampir menyamai 2 negara ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk jalan tol di atas laut ini. Jadi kita masuk jalan tol terpanjang yang kita bangun ini dengan panjang 12,7 km untuk jalan tol Bali Mandara. Jadi diberi nama Bali Mandara. Bali Mandara itu adalah nama program dari pemerintah Provinsi Bali, Bali Damai dan Sejahtera. Nah, di mana jalan tol Bali Mandara ini memang awalnya melalui pro dan kontra ya Bapak Ibu ya. Yang mana kita Bali kan tidak diperbolehkan membangun melebihi dari ketinggian pohon kelapa atau batas maksimum ketinggian sebuah bangunan yang ada di Bali itu adalah dengan ketinggian 15 meter. Makanya mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah datang ke Bali pernah nggak melihat bangunan tinggi dari 4 lantai dan nggak bangunan 10 lantai. Tetapi kembali lagi Bali yang berkembang di sektor pariwisata yang sangat luar biasa ya. Jadi di sini kita kan membutuhkan jalan, di mana jalan-jalan utama yang ada di Bali khususnya jalur Bali bagian selatan. Ini kan segitiga emas Bali bagian selatan ya, antara Kuta dan Denpasar itu memang jalur yang paling macet. Makanya disinilah kenapa kawasan ini yang dipilih untuk dibangun yang namanya jalan tol. Tujuannya tidak lain adalah untuk melancarkan arus lalu lintas di kawasan Bali bagian selatan, dan ini juga untuk mendukung perkembangan pariwisata Bali bagian selatan. Ini gelombang lautnya terasa ya sampai di dalam bis ya. Ya, kemudian kanan kiri di mana jalan tol ini memiliki suatu keindahan yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya, di mana jalan tol yang 3 gate, kemudian kedalaman laut yang ada di kawasan Bali bagian selatan ini variasi antara 5 sampai 30 meter untuk kedalaman air lautnya. Kalau ditanya Mbak Dewi sudah pernah mengukurnya? Belum sementara ya. Jadi kurang lebih 5 sampai 30 meter untuk kedalaman air lautnya. Kemudian kalau di ujung di depan itu banyak kapal-kapal ikan ya, kapal laut juga banyak di depan. Itu tidak lain merupakan area dari Pelabuhan Benoa, dan di situ kita juga ada pintu masuk dari arah Kota Denpasar. Kalau jalan tol pada umumnya kan hanya dibuat untuk kendaraan roda 4 ya Bapak Ibu ya. Tetapi di sini kita buat untuk kendaraan roda 2. Jadi akses jalan yang kecil yang ada di bawah yang Bapak Ibu lihat itu merupakan akses jalan untuk kendaraan roda 2. Jadi kita juga tetap menyiapkan untuk kendaraan roda 2 di kawasan jalan tol Bali Mandara ini. Nah, kemudian jalan tol Bali Mandara ini ketika dibangun kita menggunakan konsep Green Strong Beautiful. Nah, ini untuk kendaraan roda 2-nya. Green artinya apa Bapak Ibu? Hijau ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya hamparan hijau yang ada sebelah kiri kanan itu kira-kira pohon apa? Bakau mangrove ya. Kurang lebih luasnya 18.000 hektar ya Bapak Ibu ya, kawasan hutan mangrove yang kita miliki. Kalau mangrove itu fungsinya apa anak-anak?
Menahan yang namanya abrasi, melindungi hewan biota laut. Kemudian lupa ya, waduh. Nanti buka Mbah Google aja ya Bu ya. Jadi, nah itu yang patung GWK terlihat juga di depan, di ujung. Nah, sudah pernah ke GWK belum? Sudah. Kalau ada yang belum, nanti kembali lagi hubungi Mas Riza, biar diajak jalan-jalan. Yang penting ingat bayarnya aja. Iya, jadi itu GWK terlihat ya, patung tertinggi ya, yang di Indonesia kita tertinggi, di dunia kita mendapatkan peringkat ketiga untuk patung tertingginya. Kemudian kembali lagi, jadi konsep green, strong, beautiful. Green yang artinya hijau ya Bapak Ibu ya. Hamparan bandara bisa terlihat di sebelah sisi kanannya, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Jadi green yang artinya hijau, 18.000 hektar ya kurang lebih hutan mangrove yang kita miliki. Ini sempat mengalami kerusakan ya Bapak Ibu ya ketika dibangunnya jalan tol Bali Mandara. Tapi begitu akhir Desember 2012 kita bersama seluruh SKPD Provinsi Bali, kita bersama Bapak Gubernur yang saat itu dipimpin oleh Bapak Made Mangkupastike, kita bersama Bapak Presiden juga pada saat itu, dan kita juga bersama para menteri, kita melakukan kurang lebih penanaman 6.000 bibit pohon mangrove kembali. Kemudian konsep yang kedua itu adalah strong. Strong artinya kuat ya. Jadi di mana kawasan jalan tol Bali Mandara ini kita menggunakan tenaga kerja yang memang sangat luar biasa ya. Memang putra-putra terbaik dari Indonesia, dan di mana kita kurang lebih menggunakan 5.000 tiang panjang yang secara keseluruhan itu didatangkan dari Pulau Jawa dan Jakarta ya. Nah, kemudian di sini juga benar-benar sudah teruji kekuatan dari jalan tol Bali Mandara. Jadi ini memang benar-benar sangat luar biasa konsep bangunan yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga itu adalah beautiful. Beautiful artinya cantik. Seperti siapa? Alhamdulillah masih bisa muji diri sendiri ya Bu ya. Iya, sehat berarti, waras berarti Bu. Kalau udah muji orang lain setelah kita aja ya. Jadi puji dulu diri sendiri baru orang lain ya. Nah, jadi konsep yang ketiga itu adalah beautiful. Beautiful itu kan arti cantik ya. Kenapa dibilang cantik konsep yang ketiga? Karena ini kan perpaduan yang sangat luar biasa, yang mana jalan tol yang dibangun begitu modernnya untuk kawasan Bali bagian selatan, tapi kita masih bisa melihat keindahan kawasan Bali bagian selatan, yaitu laut, kemudian hamparan hijau juga enggak panas kan mata ini, melihat masih terasa teduh kan melihat ya. Jadi kita bisa melihat yang namanya hamparan hijau, yaitu kawasan hutan mangrove. Jadi kalau melihat hamparan hijau hutan mangrove itu teduhnya luar biasa, seteduh melihat Mbok Dewi pokoknya ya. Saya juga pingin muji diri sendiri Bu. Iya wajib ya Bu ya. Nah kemudian ini biasanya kalau kawasan hutan jangan tidur ya, bisa dilihat kiri kanannya, siapa tahu bisa lihat yang namanya Putri Duyung. Sudah pernah lihat Putri Duyung belum? Belum kan? Duyungnya ada di luar, putrinya lagi berdiri di depan Bapak Ibu. Ibu. Iya. Jadi ini besok kalau ditanya sudahkah pernah melintas di jalan tol Bali Mandara. Jadi posisi Bapak Ibu saat ini adalah tol Bali Mandara ya. Jadi bisa dinikmati. Ini beda dengan jembatan Suramadu. Kalau jembatan Suramadu itu kan panjangnya kalau tidak salah 5,6 ya. Jadi kita 12,7 km untuk jalan tol Bali Mandara. Jadi kita masuk 2 pintu gerbang dari arah Bandara Internasional, kemudian kita keluar menuju ke arah Nusa Dua. Jadi ini merupakan suatu kawasan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi di mana kawasan Bali bagian selatan ini merupakan kawasan elit ya, yang memang dibangun di kawasan Bali bagian selatan. Jadi di mana kawasan Nusa Dua, BTDC Nusa Dua, dari tourism yang ada di kawasan Bali bagian selatan ini memang sangat hotel-hotel mewah yang dibangun ya, untuk menunjang pariwisata Bali. Jadi disinilah kawasan Bali selatan yang seharusnya ditempuh dengan jarak
meter dari 30 menit ya perjalanan dari Kota Denpasar. Jika kita menuju ke Bali bagian selatan ini bisa sampai 1 jaman, apalagi kalau musim high season ini rame ya, bisa terjebak macet sangat luar biasa sampai 2 jaman. Makanya disinilah kenapa pemerintahan Provinsi Bali Getol ingin membangun yang namanya Jalan Tol Bali Mandara. Ini sebentar lagi kita sudah akan keluar ke arah Bali bagian selatan. Masih bisa dilihat ya kawasan hutan mangrove yang ada di kawasan Bali bagian selatan, sisi kiri, sisi kanan Bapak Ibu ya. Jadi suatu keunikan yang memang sangat luar biasa. Kalau Madiun pantainya yang terkenal apa? Ada pantai nggak sih? Nah, berarti kalau ke pantainya, nah ini kemana? Pacitan ya Bu ya. Oh iya ke Pacitan. Balinya Jawa itu. Balinya Jawa ya. Iya. Oke, jadi ini kita langsung menuju ke Tanjung Benua ya Bapak Ibu ya. Jadi Tanjung Benua ini adalah water spot. Jadi water spot itu kalau kita ke Tanjung Benua ya ini harus bermain air nih, dalam artian karena di sini kita kan banyak sekali bisa menikmati permainan wisata bahari ya, dari mengunjungi yang namanya Pulau Penyu, kemudian bermain banana boat, jet ski, kemudian parasailing. Wah, banyak sekali permainan yang ada di sana. Nah ini nanti Bapak Ibu ini kan bisa menikmati permainan, cuman mohon maaf ini kena biaya sendiri-sendiri ya di water spotnya. Jadi ini dari permainan yang ada di sana ini beda-beda harganya, tapi Mbak Dewi akan mengusahakan untuk membantu biar mendapatkan potongan harga sesuai domestik ya untuk Bapak Ibu biar bisa menikmati permainan wisata bahari yang ada di kawasan Bali bagian selatan. Jadi permainan yang ada di sini mungkin yang